Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohim, pastinya di channel AMS Vlog. Jadi di video kali ini aku mau membuat video tutorial cara mengatur shortcut atau mungkin mengatur kayak misalnya ini namanya timeline-nya di aplikasi Kdenlive. Nah, di video sebelumnya aku juga udah ngomong, mungkin di video selanjutnya aku bakalan buat tutorial itu. Nah, di video kali ini aku bakalan nempatin omongan aku sebelumnya, tapi aku nggak janji ya, aku bakalan nempatin omonganku sebelumnya untuk ngatur-ngatur shortcut lah apalah di Kdenlive ini. Oke, sebelum itu kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga share, komen. Nah, langsung aja di sini sebelumnya di sini aku menggunakan Kdenlive versi 20.12.1. Kalau kalian mau update dan belum update, silahkan, karena aplikasi Kdenlive ini adalah aplikasi editing gratis, teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini untuk kalian mau ngatur-ngaturnya, kalian tuh pergi ke pengaturan. Oh ya, di sini aku menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman ya. Kalian pergi ke pengaturan, terus kalian, nah ini ada beberapa nih yang aku pakai. Contohnya kayak konfigurasi pintasan keyboard, ini shortcut, dan ini ada konfigurasi Kdenlive. Kita bahas dulu untuk konfigurasi pintasan keyboard ya. Kita klik. Nah, di sini misalnya di sini kalian tuh mau cari misalnya efek transform gitu ya. Nah, di sini ada bukan itu ya. Ada transform. Nah, ini ya, kita klik. Nah, kalau bakunya itu dia nggak ada, kalian klik custom. Terus di sininya nihilnya ini kita klik. Nah, sini kalian misalnya mau masukin huruf apa. Kalau aku biasa pakai T. Nah, dia udah pastikan sampai di pintasan ini itu ada hurufnya. Setelah itu ya, kalian misalnya mau cari lagi gitu ya. Nah, ini udah bisa ini, teman-teman. Misalnya edit durasi ya, edit. Nah, ini ada edit duration, sama kalian klik custom, terus kalian klik nihil yang di sini, klik, terus misalnya kalian kasih shortcut gitu ya. Kalian jangan ngikutin aku, karena sini aku sebisa mungkin itu mengikuti otak aku juga ya. Kalau aku bisanya ingatnya huruf ini ya, aku pakainya ini gitu. Nah, ini aku ganti gitu. Terus misalnya gain. Nah, ini aku juga ganti custom, terus klik ini, terus kalian tekan misalnya shortcut G gitu. Gampang aja, teman-teman. Kalian atur aja misalnya lagi gitu ya, apa ya, glitch gitu. Hanya glitch or ini. Kalian klik custom, terus klik nihil yang sini, misalnya aku kasih F gitu. Jadi untuk ngatur shortcut gampang aja, teman-teman. Kalian misalnya sering pakai efek ini ya, kalian kasih itu. Tapi kalau kalian agak jarang ya, mending kalian ganti ke efek lainnya yang mungkin sering kalian pakai. Lalu kita klik OK. Nah, dia shortcutnya udah terganti. Nah, setelah itu kita bahas yang bagian ininya, timeline-nya ini ya. Caranya kalian sama, pergi ke pengaturan, terus konfigurasi Kdenlive. Nah, sini ada banyak banget ya, nggak banget juga sih. Nah, untuk ngatur itunya biasa aku setting sini, nggak aku rubah ya. Terus kita ke project default. Nah, di sininya kalau normalnya itu kan 25 fps, 25 frame per second. Nah, di sini kalian bisa klik di, nah normalnya itu ini, bukan normal, defaultnya itu ini. Nah, aku ganti ke 30 fps karena videoku itu full HD 30 fps. Aku klik ini ya. Jadi nanti kalau kita udah klik OK itu dia bakal tetap 30 fps. Nah, itu ini ada video track dan audio track, teman-teman. Jadi misalnya kalau normalnya itu bukan normal, Rohim apa namanya, defaultnya itu dia ada 2. Nah, di sini kalian bisa tambahin secukupnya aja. Di sini aku pakai 5. Nah, di sini kalau bisa custom project folder juga, tapi aku ini emang normalnya ada kayak normal lagi defaultnya ya, karena memang aku nyimpennya itu di video, teman-teman. Ini, nah ini ada juga 2 channel stereo, atau mau berapa channel silahkan. Terusnya ada proxy clip, ini aku nggak apa-apain. Terus ada lini masa, ini aku juga nggak apa-apain ya, yang penting ya udah defaultnya aja. Terusnya ada lingkungan, aku juga nggak apa-apain. Nanti ada color.
Nah, ini juga udah pernah dibahas sama youtuber itulah ya, aku nggak mau sebutin namanya, tapi nanti ada lah ya tulisannya biar kalian juga tahu. Youtuber itu udah ngebahas ya cara ini fungsinya itu apa aja. Nah, sini aku pakai defaultnya aja karena aku nggak suka nyeting kayak gitu. Aku nyeting suka sih, tapi aku tuh takutnya nggak bisa ngembaliin temen-temen ya, nggak bisa kembaliin ke defaultnya lagi gitu. Jadi ya udahlah gini aja temen-temen. Ada capture, ini buat kalau kalian mau dubbing gitu ya, contohnya kayak gini lah, kayak dubbing ini. Jadi kalian tuh ngomong sama kalian tuh ngerekam suara kalian sama ngerekam video kalian tuh terpisah. Contohnya aja kayak kartun gitu. Nah, kartun itu yang ngisi suara tuh namanya dubber ya, tapi cara dia ngomongnya tuh dubbing ya, intinya gitulah. Kalau kalian ngomong kayak gini namanya ngedubbing teman-teman, tapi kalau yang ngomong namanya tuh dubber. Jadi kalau kalian mau ngedubbing bisa di sini. Ini ada Joksutle, apalah macam Jokstel, itulah ya. Sini aku nggak apa-apain. Nah, kalau kalian mau aktifin bisa, tapi aku nggak apa-apain. Ada pemutaran atau ngeplay. Nah, sini aku juga ganti ini monitor background color. Nah, kalau untuk defaultnya itu dia warna abu-abu teman-teman, tapi di sini aku ganti ke warna hitam ya. Terus kalian mau pakai warna merah. Nah, ini tuh maksudnya monitor background color, misalnya ini kan 16:9 ya rasionya. Nah, kalian tuh punya video tuh rasionya tuh 4:3 misalnya. Nah, kalau situ nggak full, itu dia yang defaultnya itu dia kan backgroundnya tuh abu-abu ya. Nah, sini aku ganti pakai warna hitam ya, kurang lebih kayak gitu temennya. Terus ini ada transcode. Nah, ini aku juga enggak apa-apain. Terus setelah itu kita klik play aja. Terus kita klik oke. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk tutorial singkat kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya ya. Oh ya, aku mau jelasin satu juga sebelum aku closing. Nah, kalau biasa aku ganti-ganti ini tuh ya 360p, 270p saat biasa aku rekaman tutorial, karena aku ngomong itu ya karena prosesornya tuh tua gitu ya, nggak kuat, kurang kuat lah kalau buat sambil rekaman. Nah, 360p misalnya kayak 270, 360, 540, 720 dan 1:1 itu adalah bukan rasio sih, kayak kualitas play kalian. Jadi kalau kalian ngeplay di sini tuh kualitasnya tuh berapa pixel gitu. Nah, sini aku pakai yang 360p karena ya prosesornya kurang kuat lah ya. Tapi nanti kalau misalnya udah ganti ya mungkin bisa ke 540 atau gimana mungkin. Nah, kalau komputer kalian sultan, kalian pasti pakai 1:1 karena komputerku masih agak kurang kuat, jadi aku pakai 360p itu udah cukup. Nah, kalau kalian pakai yang kualitas, menurutku kualitas di bawah 720p itu kalau kalian lihat di thumbnailnya tuh kayak nggak bersih gitu, ada kayak gambarnya tuh nggak bagus gitu, jelek gambarnya gitu. Mungkin kalau kalian editor pemula mungkin ngiranya loh kok ini gambarnya jelek gitu, tapi itu sebenarnya adalah kualitas preview kalian aja di editing. Kalau kalian setelah kalian edit terus kalian ekspor atau kalian render ya hasilnya tetap sama dengan video yang sebelum kalian edit ya, bedanya ada editnya aja, tapi kualitas gambarnya itu sama teman-teman. Jadi kalian nggak usah pusing mikirin loh kok ini hasilnya jelek ya, itu karena kualitas preview di komputer kalian. Kalau komputer kalian yang sultan gitu kan, yang kalau orang bilang tuh high end ya, kalian bisa pakai yang kualitas terbaik yang 1:1 itu. Tapi memang setiap aplikasi editing video itu berbeda-beda teman-teman, nggak semuanya tuh sama kayak Kdenlive kayak gini, tapi memang ada yang sama, tapi memang berbeda lah. Intinya itu sama buat ngedit, tapi memang untuk kayak misalnya penempatan efek-efeknya, terus penempatan untuk ekspornya, importnya itu memang biasanya berbeda-beda. Jadi setiap aplikasi editing itu intinya berbeda-beda lah teman-teman. Tapi kalau intinya ya sama buat ngedit video kalian.
Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk tutorial Kdenlive kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga, share, komen. Terakhir, nama aku Rohim, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.